Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 3. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Perhatikan percakapan Lani dan teman-teman. Lani berkata, "Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir?" Udin menjawab, "Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan?" "Saya tahu. Kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa," jawab Beni. Gayu berkata, "Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Beni mengungsi naik perahu karet ya." "Saya jadi dokter ya, saya memeriksa pengungsi yang sakit," saut Edo. "Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi," ujar Siti. Lani berkata, "Saya yang membantu." "Saya jadi kepala desa ya, saya membantu penduduk untuk mengungsi," kata Beni. "Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara berkelompok. Ayo berdiskusi tentang suhu panas dan suhu dingin." Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar kelas terasa panas. Sementara itu, udara di dalam kelas terasa dingin. Lani ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Mari membaca percakapan berikut. Lani berkata, "Udara hari ini sangat panas ya." "Menurutku udara hari ini cukup dingin," jawab Edo. Lani dan Edo berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Nah, sekarang ayo bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Edo lalu berjalan keluar kelas. Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Ayo mengukur suhu benda di dalam dan di luar kelas. Lakukan bersama teman-temanmu. Mari berlatih mengukur suhu. Carilah 5 benda yang ada di dalam kelas. Kemudian cari 5 benda yang ada di luar kelas. Peganglah dengan telapak tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Coba bandingkan. 1. Tulislah hasil latihanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang pada suhu yang sesuai. Nama benda yang pertama adalah kursi. Lokasi bendanya di dalam kelas. Suhunya dingin. Kemudian nama benda yang kedua adalah batu. Lokasinya di halaman rumput. Suhunya panas karena berada di luar ya. Kemudian yang ketiga, meja. Lokasinya di dalam kelas. Suhunya dingin. 4. Batu bata. Lokasinya di luar kelas. Suhunya panas. 5. Papan tulis. Lokasi benda di dalam kelas. Suhunya dingin. 6. Tiang bendera. Lokasinya di halaman sekolah. Suhunya panas. 7. Jam dinding. Lokasinya di dalam kelas. Suhunya dingin. 8. Pagar sekolah. Lokasi benda di luar kelas. Suhunya panas. 9. Lantai keramik. Lokasi benda di dalam kelas. Suhunya dingin. 10. Pot bunga. Lokasi benda di taman sekolah.
suhunya panas. 2. Mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu. Cari dan pegang bendanya lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara 2 benda. Manakah yang terasa lebih panas? Bandingkanlah. Gambar bendanya pada kotak berikut. A. Perbandingan suhu 2 buah benda A dan B. Benda A, misalkan saja gambar ayunan. Ini lebih panas dari benda B. Benda B ini bisa kita gambarkan misalnya buku ya. Kemudian yang B, urutan suhu 2 buah benda C dan D. Benda C ini yang lebih panas. Misalkan kita gambar perosotan. Kemudian benda D yang lebih dingin bisa kita gambar figura. Kenapa lebih dingin? Karena figura berada di dalam ruangan ya. Pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Dayu lalu menulis pengalamannya, pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Tuliskan pengalamanmu di bawah ini, berilah judul pada ceritamu. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Bekerja sama membersihkan rumah. Setiap hari Minggu aku bersama keluargaku bekerja bakti membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Aku membersihkan jendela. Ibu mengajariku bagaimana cara membersihkan kaca jendela. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Kami bekerja dengan gembira. Rumah menjadi bersih dan sehat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.